Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali secara daring bertemu di mata kuliah pengelolaan persampahan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-6. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai, terima kasih. Seperti biasa, untuk penjelasan materi ini nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang silakan bisa dicatat nantinya dan nanti dikerjakan setelah penjelasan materi ini selesai. Jadi silakan nanti disiapkan saja catatannya agar memudahkan nanti pengerjaannya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pewadahan. Jadi ada dua jenis pewadahan yang nanti kita ketahui, ada wadah individual dan ada wadah komunal, di mana masing-masing memiliki karakteristik bentuk, jenis, dan sampai dengan pengadaannya. Dan penentuan dari masing-masing jenis dan jumlahnya itu ditentukan oleh beberapa parameter yang nantinya itu akan sangat penting terkait dengan perencanaan di beberapa kebutuhannya. Kemudian masing-masing sumber sampah juga nanti akan ada karakteristik atau jenis jumlah wadahnya yang dibutuhkan. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini nantinya akan berkaitan juga dengan proses pewadahan tadi, di mana sebagai lanjutan dari proses pewadahan, maka selanjutnya kita akan masuk ke proses pengumpulan dan pemindahan, di mana pembahasan kita nanti akan kita bagi menjadi pola pengumpulan sampah. Jadi bagaimana pola-pola pengumpulan sampah kota, yang mana nanti secara garis besarnya ada pengumpulan wadah-wadah atau pengumpulan secara individu ataupun yang secara komunal. Kemudian sedikit operasionalnya pengumpulan sampah. Dan setelah itu kita masuk ke proses pemindahannya. Bagaimana sih sebenarnya sistem pemindahan sampah itu sendiri, apa definisinya, dan apa macam-macam dari fasilitas pemindahan sampah itu sendiri. Kemudian sedikit lagi bahas bagaimana sistem pemindahan sampah kota. Oke, kita berangkat dari pola pengumpulan sampah. Jadi dalam pengumpulan sampah sendiri, pada dasarnya kita melakukan pemindahan sampah dari wadah-wadah di masing-masing sumber tadi dipindahkan ke TPS atau nanti dibawa ke TPS 3R. Jadi TPS atau TPS 3R itu merupakan salah satu fasilitas pemindahan. Kemudian sarana-sarana pengumpulan yang biasanya digunakan, yang pertama bisa menggunakan motor sampah, gerobak, ataupun sepeda. Kemudian penyediaannya sendiri atau siapa yang harus menyediakan kegiatan pengumpulan ini harusnya adalah pengelola kawasan. Apakah itu pemukiman, apakah itu suatu wilayah komersial, satu kegiatan industri, atau kawasan-kawasan khusus sampai dengan fasum, itu sebenarnya dikelola oleh masing-masing pengelola kawasannya. Kemudian berkaitan dengan sudah adanya pemilahan pada proses pewadahan, maka perlu diadakannya penjadwalan per jenis untuk pengumpulan sampahnya. Dan nantinya pengumpulan sampah yang terpisah itu dilakukan pengaturan jadwalnya sesuai dengan jenisnya tadi dan sesuai dengan jumlah sumber-sumber sampahnya. Tadi juga sempat sudah dibahas oleh kelompok satu juga, seperti wilayah atau kawasan-kawasan institusi atau daerah-daerah perkantoran, maka kecenderungannya sampah-sampah dalam bentuk kertas itu akan lebih banyak dibandingkan dengan domestik. Jadi sehingga kita bisa mengatur penjadwalan yang berbeda. Bisa jadi sampah yang dapat didaur ulangnya atau yang dapat didaur guna di wilayah perkantoran akan lebih sering
pengaturan jadwal pengumpulannya dibandingkan dengan kertas ataupun plastik yang berasal dari kawasan logistik. Kemudian di pengumpulannya juga harus ada penyediaan sarana pengumpulan sampah yang terpisah. Jadi contohnya penggunaan gerobak atau sepeda yang langsung membagi. Jadi ada satu kotak atau box yang khusus, misalnya ini untuk sampah organik, kemudian yang satu lagi ini untuk sampah yang dapat didaur ulang atau sampah yang dapat didaur guna, dicampurkan menjadi satu. Dan bisa jadi juga nanti sebenarnya di pengumpulan sudah bisa diberikan satu tempat misalnya untuk sampah yang elektronik. Atau bisa jadi kita bisa membagi sebenarnya setiap berapa lama, setiap berapa minggu misalnya pengumpulan sampah-sampah elektronik. Minimal sudah terpisahkan dulu dari awal. Jadi daripada dia tergabung langsung di sampahnya dan dia sudah terkontaminasi, tercampur, nilainya akan semakin berkurang. Walaupun kita kumpulkan pun jadi akan semakin sulit untuk pemrosesan akhirnya dan biaya pemrosesan akhirnya juga akan semakin tinggi. Jadi lebih baik dari awal sudah dipisahkan, jadi sudah ada fasilitas penyimpanannya, baru nanti kita bicara bagaimana pengolahannya. Kemudian untuk pola pengumpulan sampah sendiri nanti akan lebih jelas kita gambarkan. Secara sederhananya nanti akan ada yang dalam bentuk individual langsung dan tak langsung, ataupun komunal langsung dan tak langsung. Kemudian selain dua bentuk pengumpulan sampah tadi juga ada penyapuan jalan. Jadi mungkin kalau kalian di Sumbar ini ada yang pernah lihat, biasanya dia di dini hari ya, dini hari dia penyapuan jalan, contohnya jalan di Anai sana ya, di Lembah Anai. Saya beberapa kali jalan pagi itu ada itu penyapuan jalan, ada truk yang langsung menyapu, ada petugas yang nyapu dan langsung dimasukkan ke jalan. Kayak gambaran secara lengkapnya untuk masing-masing pola pengumpulan sampah. Jadi kalau kalian amati di sini dengan berbagai macam simbol yang berbeda. Jadi yang pertama ada pola individual langsung. Dari individual langsung di sini sampah-sampah yang berasal dari masing-masing sumber itu dibawa secara individu langsung ke TPA. Jadi berbeda dengan yang individual tidak langsung, biasanya itu dibawa ke fasilitas pemindahan terlebih dahulu. Jadi dari masing-masing sumber tadi dikumpulkan dulu di sini dalam kotak. Dalam bentuk lingkaran di sini, lingkaran kosong di sini, biasanya dalam bentuk TPS ataupun TPS 3R. Ini yang dikatakan sebagai pola individual tidak langsung. Sedangkan untuk pola komunal yang tidak langsung itu yang pertama dari masing-masing wadah komunal, di contohnya di sini ya, di satu komunitas atau satu wilayah ada satu wadah komunalnya. Dari wadah komunal di sini secara tidak langsung berarti dia dipindahkan dulu ke TPS atau TPS 3R-nya. Baru kemudian terakhir dibawa ke TPA. Sedangkan untuk pola komunal langsung, maka setelah nanti dikumpulkan di masing-masing sampah di masing-masing wadah komunalnya, misalnya ini di pemukiman, jadi di satu pemukiman setiap warga langsung mengumpulkan secara mandiri ke wadah komunalnya, kemudian dari wadah komunalnya di sini akan langsung dibawa ke TPA. Jadi dari sini saya harap nanti kita bisa mengidentifikasi sebenarnya pola-pola apa sih yang digunakan di masing-masing daerah dan apa sih karakteristiknya dan apa keuntungan dan kelebihannya nantinya. Sedangkan untuk penyapuan jalan sendiri itu umumnya berdasarkan transek saja nanti atau berdasarkan jalurnya. Dimulai dari titik mana dan diakhiri sampai titik mana. Atau dimulai dari titik A sampai dengan nanti terisi penuh kendaraan atau kontainernya. Setelah penuh maka langsung akan dibawa ke TPA. Kemudian terkait dengan perencanaan, ritasi umumnya 1 sampai dengan 4 kali, di mana periode ritasinya tadi tergantung dengan komposisi sampahnya. Jadi kalau memang sampah yang mudah terurainya itu lebih banyak, maka ritasinya akan semakin sering. Jadi minimal setiap hari sekali dilakukan pengumpulan. Sedangkan untuk sampah-sampah yang guna ataupun daur ulang, periodenya bisa lebih panjang. Jadi misalnya bisa 3 hari 1 kali ataupun lebih. B3 juga kurang lebih sama dan biasanya yang B3 itu tidak sebanyak
mudah terurai timbulannya, jadi kurang lebih akan sama dengan sampah-sampah yang didaur guna dan didaur ulang, sehingga periode pengumpulan itu bisa 1 minggu sekali atau ketentuan lainnya. Ini setidaknya sudah bisa dikumpulkan. Meskipun memang B3 tidak masuk ke lingkup pengelolaan sampah. Kemudian bagaimana daerah pelayanannya, di mana daerah pelayanan di sini harus spesifik, apakah pemukiman, apakah institusi, atau yang lain sebagainya. Kemudian juga bersifat periodik. Jadi periodik dalam hal ini dia bisa secara berkala nantinya di rolling. Jadi misalnya dia awalnya di kelurahan A, kemudian dia berpindah ke kelurahan B, begitupun sebaliknya. Dia agar menghindari kebosanan juga sebenarnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembebanan kerja, dibuat harus secara merata, jadi jangan sampai di satu wilayah layanan yang memang beban kerjanya tinggi itu lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lain yang beban kerjanya lebih rendah. Karena nantinya akan bergantung pada jumlah sampah yang terangkut itu, jadi jumlah ritasinya pasti akan berbeda-beda di satu titik dan titik lainnya. Kemudian jarak tempuhnya juga ketika memang ada proses pengumpulan langsung dari sumbernya. Dan bagaimana kondisi daerahnya, jadi tidak mungkin menggunakan sepeda di lokasi yang banyak jalan-jalan yang curam ya, yang di daerah-daerah berbukit misalnya. Kemudian kriteria alat pengumpulnya sendiri ditentukan oleh kondisi jalan dan kapasitas tenaga kerjanya. Frekuensi pengumpulan tadi ya tergantung lokasi pelayanan, atau pengumpulannya diharapkan memang tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi aktivitas padat misalnya pada saat berangkat kerja atau sekolah ataupun ketika pulang kerja atau sekolah. Itu biasanya dihindari untuk pengumpulan sampah. Kemudian waktu pengumpulan tadi iritasinya ini ditentukan lagi. Pengumpulan terpisah pun bisa digunakan gerobak dengan warna yang berbeda yang nantinya menunjukkan jenis sampah yang berbeda, ataupun dengan melakukan pengaturan jadwal. Kemudian pengumpulan langsung ke pemukiman biasanya itu dilakukan pada wilayah dengan area jalannya itu lebar sehingga bisa dimasuki truk. Ada beberapa perumahan di Padang ini yang memang ada kendaraan truknya yang masuk untuk mengangkut dari masing-masing rumahnya. Biasanya truknya yang ukuran 6 sampai dengan 10 meter kubik. Kemudian untuk gerobak, ukurannya biasa tadi 1 meter kubik, tripnya maksimalnya biasanya 2 hari dengan layanannya, luas layanannya untuk 1.000 penduduk dengan luasnya 1 kilometer. Sedangkan untuk yang truk, ukuran tadi sama ya dengan wadah sampah, biasanya juga ada wadah sampah yang digunakan untuk memindahkan ke truk biasanya. Karena biasanya masih tidak secara otomatis ya, jadi dipindahkan dulu ke wadah yang disiapkan oleh petugas di truk tadi, kemudian diangkut ke truknya. Kadang ada malah yang dilempar juga. Kemudian untuk penyapuan biasanya tergantung pemilik atau pengguna fasilitas. Biasanya 1 orang penyapu jalan itu untuk 1 kilometer jalan. Kemudian terkait dengan kerawanan sampah, ini terkait dengan penyapuan jalan tadi ya, ada klasifikasinya, klasifikasi jalan menurut kerawanan sampahnya. Jadi dari jalan pusat kota area perbelanjaan sampai dengan jalan pemukiman pendapatan tinggi, ini yang paling rawan sampahnya adalah di jalan pusat kota area perbelanjaan. Di mana yang paling rawan, maka jumlah ritasinya, jumlah berapa kali dalam sehari disapu atau berapa hari sekali dia disapu, maka akan lebih tinggi di jalan pusat kota area perbelanjaan untuk penyapuannya. Dibandingkan dengan jalan pemukiman pendapatan tinggi, biasanya akan relatif lebih sedikit sampahnya. Jadi kalau dibandingkan antara yang pendapatan rendah dan tinggi, maka yang pendapatan rendah dia lebih tinggi prioritasnya untuk melakukan penyapuan jalan. Ya, uraiannya sendiri terkait dengan bagaimana klasifikasi jalan dan frekuensi penyapuannya. Jadi ini saya dilihat 3 kali sehari itu biasanya di pasar, di area perbelanjaan itu yang umumnya lebih tinggi. Sedangkan untuk di daerah pemukiman biasanya 2 hari sekali untuk dilakukan penyapuan. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan, Mbak? Halo? Sepertinya lanjut dulu Pak. Belum Pak. Oke.
Kalau gitu ada satu pertanyaan dulu ya, silakan bisa dicatat. Di pertanyaan nomor 1, sebutkan 5 pola pengumpulan sampah kota yang tadi sudah saya sampaikan. Disebutkan 5 pola pengumpulan sampah kota. Udah ya, soal nomor 1 sebutkan 5 pola pengumpulan sampah kota. Oke, kita lanjut ke pemindahan sampah. Pada pemindahan sampah, pemindahan di TPS itu merupakan penyesuaian tingkat ketergantungan dari pengumpulan dan pengangkutan. Jadi sebenarnya untuk mengurangi beban juga salah satu fungsinya pemindahan di sini. Kemudian pemindahan di sini juga sebagai pos pengendali tingkat kebersihan wilayah, di mana sudah ada beberapa peraturan yang terkait dengan pos pemindahan ini. Oke. Fasilitas pemindahan kita berbicara mengenai TPS sebenarnya. Di suatu tempat penampungan sementara yang nantinya juga kalian harus bisa membedakan ada TPS 3R atau tempat pengolahan sampah 3R, kemudian ada lagi SPA atau stasiun peralihan antara, dan yang terakhir ada tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Jadi keempat ini termasuk ke dalam TPS atau termasuk juga ke fasilitas pemindahan. Perbedaannya masing-masing. Untuk TPS sendiri, tempat di mana sampahnya itu diangkut, dipindahkan sebelum dia nanti dibawa, apakah nanti dibawa ke tempat daur ulang, apakah dibawa ke fasilitas pengolahan, atau nanti diteruskan ke TPST. Jadi pada TPS belum ada proses pemilahan, belum ada proses pengolahan di dalamnya. Kemudian untuk TPS 3R sendiri, di sini selain dilakukan pengumpulan, di sini sudah dilakukan pemilahan. Dilakukan pemilahan, kemudian dilakukan penggunaan kembali, dilakukan daur ulang sampah yang nantinya terkumpul ke TPS 3R, di mana basis kerjanya TPS 3R di sini adalah berbasis masyarakat. Jadi solidaritas masyarakat nantinya yang menjalankan TPS 3R ini. Kemudian untuk SPA atau stasiun peralihan antara merupakan sarana pemindahan alat angkut kecil ke besar. Jadi biasanya yang diangkut oleh truk-truk kontainer dia dibawa dulu ke SPA. Jadi sampah-sampahnya setelah dikumpulkan dalam jumlah yang besar, maka nanti akan dibawa ke TPA atau fasilitas pengolahan. Biasanya ini skalanya skala kota, di mana di kota tersebut belum ada TPA-nya atau TPA-nya itu sangat jauh. Sehingga ketika menggunakan kendaraan truk untuk membawanya, itu akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Biasanya jarak TPA-nya itu lebih dari 25 km. Di sini di SPA di sini sudah ada fasilitas reduksi biasanya. Jadi reduksi di sini kita mengkompaksi sampahnya sehingga nanti ketika dibawa oleh kontainer yang lebih besar, maka akan lebih banyak sampah yang bisa terbawa. Biasanya pengelolanya ini langsung dari Dinas Kebersihan atau dinas-dinas terkait. Sedangkan yang terakhir untuk TPST kurang lebih akan sama dengan TPS 3R dia, tapi memang di sini sudah dijalankan oleh pemerintahnya. Jadi biasanya dari Pemkot atau dinas-dinas terkait ya, skalanya skala kota. Sedangkan yang TPS 3R tadi bisa jadi skalanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya yang mana memang dijalankan oleh masyarakat secara langsung. Sedangkan skala kota ini yang sudah dalam versi lengkapnya, ada kegiatan material recovery facility atau MRV-nya di dalamnya. Jadi lengkap, mulai dari ada proses sorting, kemudian dari sorting akan ada langsung pemilahan, langsung ke proses insinerator, atau mungkin langsung dipisahkan mana yang nanti dipotong, kemudian dimasukkan ke pengomposan, atau nanti diteruskan ke insinerator atau ke digester nantinya. Seringnya memang fasilitas pengomposan dan digester itu akan lebih efisien ketika jumlahnya itu lebih banyak. Jadi itulah penggunaan digester, komposter itu akan lebih efektif ketika dikumpulkan dalam jumlah yang lebih banyak dan manfaatnya juga akan lebih tinggi bisa diperoleh. Oke. Kemudian terkait dengan TPS sendiri, secara umumnya TPS di Indonesia itu sebagai bangunan ataupun tempat pemindahan sampah dari gerobak ataupun alat lain ke wadah kontainer
pengangkut sampah. Jadi bangunan, apakah dia dalam bentuk bangunan permanen atau dalam bentuk kontainer, yang nantinya sebagai wadah perantara sebelum nanti diangkut menuju ke fasilitas berikutnya. Nah, tipe-tipe pemindahannya sendiri akan ada 3 jenis tipe yang berbeda. Jadi istilah lainnya itu pemindahannya itu transfer depo. Ada transfer depo 1, 2, dan 3 tergantung dari luas lahannya. Kemudian fungsinya juga akan lebih banyak pada fasilitas depo yang lebih luas, di mana minimal tempat ini memang disediakan sebagai pertemuan antara fasilitas pengumpul nantinya, apakah nanti menggunakan gerobak, sepeda, dan sebagainya, dan adanya kontainer di dalamnya. Jadi semakin besar transfer deponya, maka nanti akan ada tempat pengomposan sebagai bahannya. Di semuanya memang harusnya juga sudah bisa juga ada proses pemilahan. Jadi sudah disediakan tempat pemilahannya. Kemudian terkait dengan lokasinya sendiri, biasanya transfer depo tipe 1 itu memang di lokasi yang memang di wilayah yang sulit lahannya, jadi lahannya terbatas sehingga disediakan satu tempat yang terpusat nantinya untuk bisa mengumpulkan. Sedangkan yang 2 dan 3 itu dia sifatnya lebih tersebar saja, karena nanti tergantung bagaimana sebaran sumber-sumber sampahnya juga. Sedangkan tipikal lain terkait dengan klasifikasi TPS, ada tipe 1, 2, dan 3, ini kebalikannya dari sisi ukurannya, di mana tipe 3-nya dia yang lebih luas. Di sini lebih mendetailkan berapa kebutuhan luasan, mulai dari yang untuk pengomposan, pemindahan, dan lain sebagainya. Ketentuannya pun tentunya semakin luas, biasanya memang karena kebutuhan lahan yang lebih banyak, atau memang keterbatasan lahan yang biasanya membatasi tipe-tipe sarana pemindahan yang disediakan. Sedangkan spesifikasinya sendiri masing-masing akan ada kapasitas pelayanannya, volume, jumlah kakak yang terlayani, sampai dengan ke umur teknisnya. Kemudian 2 jenis wadah sementara atau TPS yang biasa kita temukan itu, yang pertama dalam bentuk bak sampah permanen, yang kedua dalam bentuk kontainer dengan ukurannya biasanya 6 sampai dengan 10 meter kubik. Bak sampah permanen di pinggir jalan biasanya untuk di rumah, pasar, atau komunal lainnya. Nantinya sampah dipindahkan kontainer untuk diangkut ke TPA. Umumnya bak permanen ini akan menyita waktu lebih tinggi dibandingkan dengan kontainer yang besar di sini, di mana dia biasanya di pinggir jalan juga dan diharapkan tidak mengganggu lalu lintas. Harusnya ada landasan permanen yang umumnya tidak kita temukan di beberapa lokasi pemindahan, dan di sini ketersediaan lahannya agak sedikit sulit dan penerima masyarakat, karena kecenderungannya satu wilayah, satu fasilitas pemindahan itu sudah pasti konotasinya negatif ya, karena dari sisi penampilannya juga lebih kotor dan seringkali tidak terkelola dengan baik ya. Kemudian ini beberapa teknisnya terkait dengan pengosongan, penjadwalan, kemudian harusnya adanya isolasi, dan lain sebagainya. Ini beberapa yang memang harusnya disediakan, tapi kalau kalian amati mungkin tidak disediakan, tidak tersedia dengan lengkap. Kemudian dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R, maka munculnya adanya istilah TPS 3R dan TPS T, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di mana TPS 3R di sini cakupannya dia untuk dikelola oleh masyarakat dengan luasan minimumnya itu 200 meter persegi. Tetap merupakan sebagai satu fasilitas penampungan sementara, di mana fokus utamanya adalah recovery secara ekonomi. Sebenarnya fokus utamanya itu bisa membagikan atau memilah sampah-sampah yang bisa dijual secara ekonomi. Di sinilah sebenarnya pentingnya adanya sektor informal ya, terkait dengan jual beli dari sampah-sampah ini. Di TPST ini skalanya kota, karena itu dibutuhkan lahan yang lebih luas, hampir dengan 2 hektar, di mana selain sebagai tampungan sementara dan recovery ekonomi, di sini juga dilakukan pengomposan atau biodigester.
Dan juga karena kapasitasnya lebih besar, maka dibutuhkan pengendalian lindi nantinya. Dan pengelolanya nanti adalah pemerintah kota ataupun kabupatennya. Untuk masing-masing TPS-nya, yang pertama TPS 3R, beberapa persyaratan teknisnya, tadi sudah dilakukan pengelompokan sampah minimal 5 jenis sampah tadi dengan fasilitasnya, mulai dari ruang pemilahan sampai dengan zona penyangganya atau buffernya. Kemudian penampung dari sisa pengolahan sampah harusnya bukan wadah permanen, jadi digunakan wadah kontainer lagi, sehingga nanti setelah penuh dia nanti bisa dibawa ke TPA. Kemudian daerah pelayanannya sendiri kurang dari 1 km, lokasinya harus mudah diakses dengan luas dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan harus dijaga juga atau dikontrol terkait dengan penyamaran apakah lindi atau yang lain sebagainya. Kemudian harus sudah tersedia juga jadwal pengumpulan dan pengangkutan yang teratur. Terkait luasan sendiri, variasi luasannya tergantung dengan cakupan wilayah layanannya. Untuk yang 200 rumah dia ukurannya lebih kecil tentunya dibandingkan dengan yang 2000 rumah. Untuk pemilahan sendiri, untuk fasilitas yang berukuran besar, yang mencapai 1000 meter persegi, maka dia bisa dilakukan tanpa adanya pemilahan, sedangkan semakin kecil dia harus semakin banyak sampah yang nantinya terpilah. Beberapa fasilitas TPS 3R yang harus disediakan, ada komunal sampai dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan untuk bangunan TPS sendiri dengan luas 500 meter, maka beberapa pembagiannya itu paling banyaknya adalah penggunaan untuk area pengomposan dia ataupun untuk penghasil gas bio kalau nanti dia menggunakan digester. Selanjutnya untuk TPS-T sendiri di dalamnya sudah ada pemilahan organik dan anorganik, pengomposan. Jenis anorganiknya itu yang daur ulang nanti dijadikan produk, yang ekonomis nanti dilapak atau dijual ke pelapak. Kemudian yang B3 rumah tangga juga dikelola, dan residunya baru nanti dibawa ke TPA. Jadi TPST sendiri atau mungkin istilah lainnya MRV ya, Material Recovery Facility, pada dasarnya sebagai tempat berlangsung kegiatan pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat. Jadi penekanannya harus sudah ada pengolahan sampah di dalamnya, di mana kegiatan pokoknya pengolahan lanjut sampah yang sudah dipilah dari sumber, kemudian pemisahan serta pengolahan secara langsung komponen-komponen sampah tadi, dan peningkatan mutu produk recovery ataupun recyclingnya. Jadi fungsi secara umumnya sebagai tempat berlangsungnya pemisahan, pencucian pembersihan, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. Beberapa persyaratannya dari sisi ukuran, skala wilayah, dan jaraknya, ataupun fasilitas-fasilitasnya mulai dari adanya rem sampai dengan penampungan lindi. Selain itu, beberapa fasilitas pendukung yang tadi juga sudah disampaikan juga, mulai dari ruang pemilahnya sampai dengan fasilitas penunjang dan zona buffernya. Secara umumnya yang wajib ada terkait dengan TPST sendiri, yang pertama ada pre-processingnya. Jadi sampah tadi apakah perlu dilakukan pemotongan terlebih dahulu, sehingga nanti akan memudahkan untuk proses pemilahan ataupun pengolahannya nanti apakah secara fisik ataupun secara biologi. Jadi ini gambaran alurnya juga, jadi bagaimana sampah yang masuk, kemudian nanti langsung diproses, disortir atau dipilah, kemudian nanti akan masing-masing apakah nanti dimasukkan ke fasilitas pemadatan atau nanti mau langsung dibakar, atau nanti dimasukkan ke komposter atau digester, tergantung bagaimana nanti pola pengolahannya. Kemudian beberapa permasalahan penting yang mungkin muncul terkait dengan fasilitas TPST di sini. Yang pertama adalah lokasinya, tentu akan sulit ya untuk menemukan satu wilayah yang cukup besar. Kemudian emisinya juga perlu diperhatikan. Jadi ketika melakukan penumpukan dengan teknologi pengolahan yang tidak efisien, maka bisa memungkinkan adanya emisi-emisi
Kemudian terkait dengan kesehatan dan keamanan masyarakat dan kesehatan dan keselamatan pekerja. Kemudian dalam perencanaan TPST sendiri setidaknya ada lima tahapan yang perlu disiapkan, mulai dari analisis keseimbangan materialnya atau material balance analisisnya. Kemudian diidentifikasi seluruh kemungkinan pemanfaatan material, jadi apa saja material-material yang nanti bisa dimanfaatkan, apakah yang didaur guna, yang didaur ulang, harus secara detail dihitung nanti atau diidentifikasi, sehingga nanti akan dapat akumulasi sampahnya dan material loading rate-nya. Jadi akan jelas nanti berapa yang dapat diolah, mana yang didaur guna dan yang didaur ulang. Dan tentunya nanti layout dan desainnya akan penting juga. Itu mungkin ya. Yang terakhir ada 2 pertanyaan lagi yang sudah saya siapkan. Soal yang kedua, tadi sebutkan ada 2 klasifikasi jalan dengan tingkat kerawanan tinggi. Jadi ada dari jalan A sampai dengan jalan F tadi ya. Nah, sekarang yang soal nomor 2 sebutkan 2 saja, 2 klasifikasi jalan dengan tingkat kerawanan timbulan sampah tertinggi. Jadi soal nomor 2 sebutkan 2 klasifikasi jalan dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Yang nomor 2 sebutkan 2 klasifikasi jalan dengan tingkat kerawanan timbulan sampah yang tinggi. Nomor 3, jadi jelaskan sistem pemindahan sampah di domisili Anda saat ini. Yang nomor 3, jelaskan sistem pemindahan sampah kota di domisili Anda saat ini. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi sebutkan 5 pola pengumpulan sampah kota. Yang nomor 2 sebutkan 2 klasifikasi jalan dengan tingkat kerawanan timbulan sampah tertinggi. Dan nomor 3, jelaskan sistem pemindahan sampah di domisili Anda saat ini. Sudah cukup jelas ya? Oke. Sip. Kalau begitu nanti kalau ada tanggapan atau pertanyaan kita lanjutkan melalui grup WhatsApp. Jadi setelah nanti masuk waktu kita istirahat sholat dan makan. Nanti setelah makan sekitar jam 1-an mungkin ya. Nanti akan saya infokan lagi, kita mulai lagi. Dan nanti saya harap kelompok 2 sudah siap untuk presentasi. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.